yang insya Allah kita semuanya pada hari ini sudah merasakan, menyaksikan, mungkin melakukan. Ada 78 tahun yang lalu negeri kita yang mayoritas muslim ini telah merdeka, dan 78 tahun pula rakyat negeri ini merayakan kemerdekaan dengan begitu semangatnya, mengerahkan usahanya, mengerahkan tenaganya, mengerahkan koceknya, ya, yaitu duitnya untuk dikeluarkan. Bahkan bisa jadi adalah waktu kerja pun bisa diliburkan dalam rangka untuk merayakan kemerdekaan. Yang menjadikan pertanyaan bagi kita, semangat seperti itu kira-kira apakah juga sesemangat pada saat pertama-tama pejuang-pejuang negeri ini dalam rangka untuk meraih kemerdekaan? Itu yang paling penting. Kalau kita tilik lebih jauh terkait dengan kemerdekaan negeri ini, sebelum merdeka, saat merdeka, dan setelah merdeka, sesaat dari kemerdekaan dan saat ini, kalau kita lihat lebih jauh, maka tidak pernah kosong sedikit pun dari peran para kaum muslimin, para pejuang-pejuang kaum muslimin, para ulama-ulama, dan juga para kiai-kiai yang ada. Kalau kita lihat dari sebelum kemerdekaan jauh hari, maka kita mengetahui bahwa Nusantara sebelum Indonesia tegak atau berdiri itu ternyata adalah di seluruh belahan negeri-negeri yang ada, itu semuanya di bawah kepemimpinan Islam. Kalau kita lihat lari ke Samudra Pasai, maka ada kerajaan Samudra Pasai di Aceh, kekuasaan Islam. Kita lari ke Ternate, ke Tidore, itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kalau kita lari ke daerah Pulau Jawa, ke arah barat, maka di sana ada kerajaan Demak, kerajaan Banten, kemudian kerajaan Mataram Islam. Kemudian lari lagi ke arah timur ke daerah Jawa, maka itu juga ada kerajaan Kasunanan Giri yang berada di Gresik. Artinya bahwa perjuangan sebelum jauh kemerdekaan negeri ini itu di bawah tampuk kepemimpinan dan juga kekuasaan dari Islam itu sendiri. Walaupun pada saat itu adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan penguasa-penguasa muslim itu adalah belum bersatu padu, belum saling jahit menjahit, belum bersinergis, tapi adalah menurut daerahnya masing-masing. Saat penjajah mau masuk ke Ternate, maka kerajaan Ternate berjuang untuk mengusirnya. Pada saat itu masuk ke Tidore, kemudian mengusirnya. Pada saat masuk ke daerah Demak, kerajaan Demak mengusirnya. Pada saat yaitu mau masuk ke Banten, mengusirnya. Pada saat mau masuk ke Keraton Yogyakarta, Mataram Islam, kemudian juga mengusirnya. Pada saat yaitu mau masuk ke daerah Surabaya, maka kerajaan Sunan Giri yang juga menguasai wilayah Surabaya juga mengusirnya. Dan dari situ kemudian muncul para pejuang-pejuang negeri ini yang semuanya adalah para santri dan para ulama. Kalau kita lihat, yaitu kembali di daerah Yogyakarta, Panglima Diponegoro itu adalah salah seorang pangeran di Keraton Yogyakarta, yang bukan hanya seorang pangeran, beliau itu adalah seorang santri yang berjuang untuk melepaskan dalam negeri Nusantara itu dari penjajahan yang pada saat itu. Kenapa mereka berjuang itu? Kok tidak diam saja? Tentunya ini adalah ada tuntunan, ada tuntutan dari mereka. Apa kira-kira tuntutan dan tuntunan di antara mereka? Yaitu yang pertama, minimal dia seorang manusia, manusia yang berakal sehat. Itu adalah manusia ingin berdiri sendiri, merdeka sendiri, berdikari sendiri, dan tidak mau untuk dikuasai oleh yang lain. Itu adalah secara fitrah manusia.
ada suatu sifat khuriyah di antara diri manusia, karakter manusia itu adalah tidak mau untuk diinjak-injak oleh orang lain. Itu kalau manusianya adalah berakal sehat. Kalau pada saat itu juga ada manusia-manusia, tapi manusia ada yang berakal sehat dan ada yang tidak. Ketika yang tidak berakal sehat, maka ngatok dengan para penjajah yang dikatakan sebagai londo ireng. Itu adalah yang tidak berakal sehat. Yang penting adalah bukan akalnya yang dimunculkan, tapi adalah perutnya yang kemudian didominankan. Yang penting adalah dapat upeti, dapat upah, dapat duit, maka mereka dikatakan londo ireng. Tapi kalau yang mereka itu adalah berakal sehat, dia tidak mau untuk dijajah. Itu pada saat sebelum kemerdekaan. Pada saat yaitu menjelang kemerdekaan sekitar 1942, maka kekuatan Islam juga muncul kembali, yakni di bawah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian mendirikan Laskar Hizbullah, walaupun pada saat itu adalah juga dilatih oleh Jepang. Ada dua laskar yang muncul. Yang pertama adalah Laskar Peta dan yang kedua adalah Laskar Hizbullah. Ketika kelompok Peta itu didirikan, maka kelompok Peta itu adalah di bawah kendali oleh Jepang. Tetapi pada saat itu Kiai Haji Asy'ari itu adalah ingin sama-sama ingin mendirikan dan monggo dilatih oleh Jepang, tapi harus mandiri. Namanya adalah Laskar Hizbullah yang kemudian dipimpin oleh putra beliau, namanya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, yang menjadikan panglima Laskar Hizbullah pada saat itu. Dan pada saat yaitu kemerdekaan, artinya adalah negeri Indonesia telah berada dalam masa kekosongan. Jepang yang dibom di Nagasaki dan Hiroshima kemudian harus balik kembali ke negerinya. Indonesia, wilayah Nusantara ini kemudian dalam masa kekosongan. Saat itulah ternyata para pemuda-pemuda yang direngas dengklok itu mendorong pada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasi dirinya sebagai yaitu negara yang merdeka, yang diawali dengan rapat BPUPKI dan juga PPKI. Sehingga saat itu adalah memproklamirkan negara ini itu adalah saat itu masa kekosongan kekuasaan. Jadi kalau kita jujur, saat itu adalah masa menyempatkan dan mengambil kesempatan kosong. Belum ada yang menguasai negeri ini. Ayo cepat dan merdeka, memproklamasikan dirinya. Sehingga saat itu adalah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dan belum ada negara yang mengakui kemerdekaan negeri ini. Hanya ada dua negara, yaitu Mesir dan Saudi Arabia.